Haleluya, haleluya, haleluya. Salam saudaraku, Ratapan 3 ayat 22 sampai 23. Sebab kebaikan Bapa Yahweh itu tidak pernah berhenti. Rahmat Bapa Yahweh itu tidak pernah berkesudahan, selalu baru setiap pagi. Kita kembali mengucap syukur saudaraku. Kita bisa bangun pagi kembali pada pagi hari, sesungguhnya semuanya oleh karena kebaikan dan rahmat Bapa Yahweh di dalam kehidupan kita dimanapun kita berada saudaraku. Renungan KPI Maim Kaim tanggal 30 Juli 2021 atau pada tanggal 21 Ab 5781 yang merupakan kelanjutan dan pembacaan renungan Torah kita diambil dari kitab Devarim atau kitab Ulangan 6 ayat 4 sampai 9 yang berkata demikian saudaraku. Dengarkanlah hai Israel, Yahweh Elohim kita, Yahweh itu Esa. Kasihilah Yahweh Elohimmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Dan perintah-perintah yang aku perintahkan kepadamu hari ini, camkanlah di dalam hatimu. Haruslah engkau menanamkannya kepada anak-anakmu dan membicarakannya ketika engkau duduk di rumahmu dan ketika engkau sedang berjalan di jalan, ketika engkau berbaring dan ketika engkau bangun, dan haruslah engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu, dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Saudaraku, perikop yang baru saja kita dengarkan bacaan firman ini tentang panggilan untuk taat saudaraku. Dan di kitab Ulangan ini di mana Mose menyampaikan dan memberitakan kembali kepada bangsa Israel saudaraku, di mana untuk mengingatkan kembali kepada bangsa Israel bahwa di sini dikatakan di ayat 4, dengarlah hai Israel. Ya, jadi memberikan suatu himbauan, suatu penekanan kepada bangsa Israel. Yahweh Elohim kita, bahwa Yahweh itulah Tuhan kita yang disembah, sehingga jangan menyembah kepada nama lain atau ilah-ilah lain selain daripada nama Yahweh Elohim ini saudaraku. Dan juga dikatakan Yahweh itu Esa, Yahweh itu satu, dan perintah untuk mengasihi dengan segenap hati, dengan segenap jiwa dan dengan segenap akal budi dan kekuatan kita. Jadi totalitas saudaraku. Ini disampaikan lagi saudaraku, dan inilah juga menjadi bagian kita orang-orang yang sudah percaya kepada Bapa Yahweh di dalam Adonai Yeshua HaMashiach saat ini saudaraku. Dan tentang firman ini dilantunkan dalam lagu Shema Israel saudaraku. Dengar Israel, diambil dari kitab Ulangan 6 ayat 4 ini. Yahweh Elohimmu, Yahweh Ehad. Jadi seterusnya demikian saudaraku. Jadi Shema Israel diambil dari firman yang baru saja kita baca. Selanjutnya saudaraku, agar hal ini disampaikan kepada keturunan kita, jangan terputus sehingga sampai kedatangan Adonai Yeshua HaMashiach, berita tentang Shema Israel ini tetap terdengar saudaraku. Dan inilah yang dilantunkan oleh bangsa Israel dalam doa-doa ibadah mereka, dan juga sama seperti kita juga dalam setiap ibadah-ibadah kita lantunkan tentang Shema Israel ini. Dan Shema Israel kita sampaikan kepada bangsa Israel dan juga tentu kepada diri kita sendiri saudaraku. Jadi kita ini sesungguhnya adalah Israel rohani, dan kita katakan di dalam diri kita, di dalam roh kita, pribadi lepas pribadi. Makanya secara umum Shema Israel ini dilantunkan 2 kali saudaraku. Dan yang kedua itu untuk diri kita matraikan, kita katakan kepada hidup kita, kepada roh kita. Karena di sini katakan dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Itulah kepada diri kita sendiri saudaraku, sebagai Israel rohani saat ini. Ini yang menjadi kekuatan yang harus kita dapatkan saudaraku, sehingga tidak terputus sampai kapanpun. Dan ini menjadi suatu tanda yang diikat di tangan dan di dahi saudaraku. Ini merupakan suatu tanda di tangan berarti harus dikerjakan, karena tangan adalah berbicara tentang kita melakukan aktivitas.
kemudian di dahi itu merupakan suatu yang ada dalam pikiran kita, dalam otak kita, dalam hati kita, harus tertanam tentang bahwa Yahweh lah Elohim kita. Demikian saudaraku. Namun pada waktu itu kemudian rabinik membuat suatu tanda itu berupa fisik, saudaraku. Ada namanya tali doa yang disebut tefilin, saudaraku, yang diikat di tangan kiri tali tersebut. Kemudian ada yang ditaruh di dahi dalam bentuk kotak dan diikatkan, itulah tefilin seliat, saudaraku. Dan kemudian tanda-tanda di pintu-pintu gerbang rumah itulah disebut mesusah secara fisik. Namun kita yang sudah mengerti dalam kebenaran di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita tidak perlu melakukan hal itu, karena Yeshua juga menegur tentang hal itu di dalam kitab Matius 23 ayat 5 tentang melebarkan tali-tali doa demikian kepada orang-orang Farisi. Namun Yeshua yang inginkan adalah sikap hati kita, kehidupan kita dalam menjalani kehidupan ini. Jadi tanda berbicara tangan itu berbicara diikat di tangan harus kita kerjakan. Yang ada di dahi itu adalah berarti kita harus fokus dan kita harus ingat selalu bahwa Yahweh itulah Elohim kita, Yahweh itulah Esa, Shema Israel, Yahweh Elohimnu, Yahweh Ehad. Amin, haleluya, sukses besar bagi kita semua. Maju terus dalam iman dan tetap berjuang. Dari tempat ini saya berdoa Bapak yang memberkati dan melindungi kita semua dimanapun kita berada. Bapak yang menyinari wajahnya kepada kita, memberikan kita kasih karunia. Bapak yang menghadapkan wajahnya kepada kita, memberikan kita damai sejahtera. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang kita lakukan sepanjang hari ini, saudaraku, semuanya menjadi berhasil dan kita orang-orang yang percaya kepada Bapa Yahweh. Di dalam Adonai Yeshua HaMashiach, kita tidak dipermalukan dan hidup kita diberkati kalau kita melakukan firman, saudaraku, karena itulah janji firman. Amin, haleluya. Shalom, saudaraku.